ya kan? Nah, sebelum kita mulai pelajaran atau sebelum kita awali pertemuan kita ini, marilah kita berdoa. Ketua kelas, silakan pilih doanya. Tertib. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Bisalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita hari ini karena kita pokok bahasan baru, di sini Ibu akan meminta kita untuk membuat keyakinan kelas dan kelas impian. Nah, jadi di awal pelajaran ini kita harus membuat dulu keyakinan kelas. Keyakinan itu sama dengan kalau nggak sama sih sebenarnya. Kalau kalian ingat dulu hampir mirip dengan peraturan. Cuman kalau peraturan ada konsekuensinya. Misalnya jangan buang sampah sembarangan. Kalau membuang sampah ada hukumannya. Atau jangan terlambat di kelas, masuk kelas. Kalau terlambat ada hukumannya, ya kan? Nah, beda dengan keyakinan. Kalau keyakinan itu betul-betul dari dalam hati kita untuk mengerjakan bahwasanya itu memang harus kita lakukan tanpa paksaan dan itu penuh dengan kesadaran. Dan nanti keyakinan kelas ini harus kita semua sama-sama mengerjakannya, sama-sama berkomitmen bahwasanya itu adalah hal positif yang harus kita lakukan, ya kan? Dan memang dari hati kita bahwasanya itu bagus, bahwasanya itu baik, dan itu bisa mengantar kita untuk mencapai kesuksesan. Nah, untuk begitu juga dengan kelas impian. Kalau kelas impian ini kelas yang bagaimana yang kalian impikan agar kalian nyaman, agar kalian senang untuk belajar di kelas ini. Jadi di sini Ibu ingin membagi beberapa kertas untuk kalian tuliskan apa sih keyakinan kelas yang harus kita sepakati dan apa sih kelas impian yang kalian inginkan, gitu ya. Jadi Ibu minta tolong kalian tulis apa keinginan kalian, apa impian kalian, dan apa keyakinan yang bisa memotivasi kalian menjadi murid yang lebih baik, murid yang lebih sukses ke depannya. Buat nama kalian, nama kamu. Setelah kamu tulis apa yang kamu impikan, impian kelas atau apa yang kamu buat sebagai keyakinan kelas, kamu tuliskan nama kamu. Kelas impiannya ada kelas apa, kelas satu, kelas tengah, kelas terakhir.
ini kami ingin melakukan aksi nyata yaitu budaya positif oleh saya yaitu Nur Budaya. Saya adalah CGP Angkatan 6 untuk Kabupaten Asahan. Nah, untuk memulai materi tentang pengimbasan modul budaya positif ini, ada baiknya kita sebentar ice breaking. Kepada Bapak Ibu rekan sejawat mohon untuk berdiri. Mau dikasih es berdiri Bu? harus menerapkan segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, di sini saya akan menampilkan video yang nantinya saya akan meminta refleksi dari beberapa teman dari hati apakah kita termasuk ke dalam 5 kontrol tadi.
penghukum, pemberi rasa bersalah, lalu teman atau pemantau atau manajer. Silakan. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Bowser dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan Penanganannya nanti bisa dengan segitiga restitusi. Dari lima macam kontrol tadi, saya ingin merefleksikan kepada rekan sejawat, minta pendapat. Kira-kira kalau dari hati nurani itu di posisi mana sih saya? Di posisi mana sih dari 5 posisi kontrol tadi? Saya minta reflektif dari Ibu Yusma. Iya. Terima kasih. Kalau saya secara pribadi dalam menghadapi anak-anak katakan usia sekolah, sering saya memposisikan diri saya itu ya terkadang bisa sebagai manajer, terkadang bisa sebagai teman, dan bisa sebagai pengontrol, dan bahkan bisa juga sebagai penghukum. Tetapi dengan catatan pemberian hukuman yang dimaksudkan itu tentu saja dengan maksud agar dia itu bisa menyadari bahwa dia bersalah. Itulah tujuan untuk memberikan hukuman tadi. Kemudian di samping itu hukuman yang diberikan itu harus saya sesuaikan dengan tingkat kesalahannya. Jadi hukuman yang diberikan itu tidaklah terlalu yang memberatkan si anak sehingga dia membuat kita merasa benci dengan kita. Jadi kalau saya secara pribadi itulah yang sering saya lakukan. Dan kita bagaimanapun menjaga juga hati dan perasaan si anak tadi, jangan sampai dia nanti merasa benci dengan kita karena kita salah mengambil tindakan. Itu sih kalau saya. Tapi jujur memang terkadang saya bisa juga sebagai pemberi hukuman, tetapi pemberi hukuman tentu saja dengan dasar pertimbangan tertentu. Makanan bola basket sebanyak 3 kali. Itu supaya anak suka. Berarti posisi penghukum ya Pak ya? Iya. Oke. Untuk 5 posisi kontrol tadi, saya hargai dari Pak Suparto untuk kedepannya bisa lebih baik lagi Pak. Mudah-mudahan jangan lagi ada penghukum, ya kan? Karena itu nanti membekas di anak-anak kita ke depannya. Lalu untuk Bu Yusma, terima kasih atas reflektifnya. Tapi untuk kedepannya, Ibu saya yakin, kita semua yakin pasti bisa menjadi manajer.